saudara, selamat pagi. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita saudara, Disciple Learns, tanggal 27 bulan 1 2025. Terus kita dipenuhi dengan firman-Nya setiap hari, setiap pagi. Kita terus minta tuntunan Tuhan di tengah-tengah kita. Sebelum kita lakukan aktivitas kita saudara, kita mau dipenuhi oleh firman-Nya. Sebelum kita berdoa, kita minta tuntunan Roh Kudus untuk berkata-kata dengan setiap kita saudara. Kita berdoa, Bapa, kami bersyukur buat pagi ini, satu hari lagi Tuhan berikan kami Tuhan hari yang baru. Biarlah kebaikan-Mu Tuhan kami terus rasakan dalam kehidupan kami. Kami terus Tuhan melandasi setiap kehidupan kami dengan firman yang ditabur dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkata-katalah Roh Kudus di tengah kami rindukan Engkau Tuhan bekerja dan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, dalam nama Yesus mulia. Amin. Salam saudara, pagi hari ini Tuhan berikan satu teduh saya, satu kata saudara yang menarik buat pagi ini, memberkati saya juga dan teman-teman semua. Dikatakan, kamu adalah bangsa yang terpilih, dikatakan imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Sekali lagi saya katakan saudara bahwa kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan Tuhan ingatkan bacaan kita di 1 Petrus 2, 7-10, dikatakan perikopnya Yesus Kristus batu penjuru, dikatakan yang ketujuh. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, dikatakan. Tetapi bagi kamu yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan, dikatakan. Ayat 8, mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Ayat yang 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, dikatakan imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah tetapi sekarang telah menjadi umatnya, dikatakan yang dahulu tidak dikasihani tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Dan poinnya ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, dikatakan. Artinya kita dipilih oleh Tuhan saudara. Bukan kamu yang memilih, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita, dikatakan. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya ini saudara, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Artinya kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. 1 Petrus 2:9, tetapi kamu lah, yang ini poinnya saudara, dikatakan. Ada terjemahan yang baru, terjemahan kedua saudara, dikatakan tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan kebaikan-kebaikan Dia, ya, dikatakan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan saya percaya kita harus mewarnai kehidupan kita dunia ini saudara dengan kebaikan-kebaikan yang datangnya dari Tuhan. Dikatakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan yang kita akan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan dikatakan ayat ini menekankan bahwa percaya adalah bagian dari imamat yang rajani yang memiliki tanggung jawab untuk mempersembahkan diri mereka sebagai korban yang hidup untuk memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam dunia ini. Keluaran 19:5-6 juga dikatakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, dikatakan. Bukan hanya menjadi kepunyaan Tuhan, tapi dibilang menjadi harta kesayangan yang disayangin oleh Tuhan. Luar biasa saudara. Hidup kita, waktu kita dikatakan berpegang pada firman-Nya, berpegang pada perjanjiannya, kita di dalam Dia saudara. Kehidupan kita stay on the track di dalam Dia. Ayat 6, akulah yang mempunyai seluruh bumi, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam, dikatakan, dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Yesaya 61 ayat 6 juga dikatakan yang sama dengan ini, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa, dibilang. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan membanggakan diri dengan segala harta benda mereka. Dan waktu kita menjadi kesayangan, menjadi kepunyaannya Tuhan, menjadi harta miliknya sendiri, dikatakan kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa, ya, dan akan memegahkan diri dengan segala harta itu saudara. Luar biasa waktu kita sadar dan percaya
bahwa kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, kepunyaan Allah sendiri. Nah, dikatakan juga saudara di beberapa makna yang saya catat literatur di sini saudara, 1 Petrus 2 ayat 9. Ada beberapa makna. Yang pertama spiritual, secara rohani mungkin. Ayat yang pertama bahwa imamat bicara tentang orang percaya dipanggil untuk menjadi imam yang hidup, yang memiliki akses langsung dengan ke Allah dan dapat mempersembahkan diri mereka sebagai korban yang hidup. Sadar bahwa waktu kita fungsi sebagai imamat, dikatakan bahwa kita punya akses untuk ketemu Tuhan, untuk mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Roma 12 ayat 1 dibilang, karena itu saudara, oleh demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, itulah adalah ibadahmu yang sejati. Yang kedua, rajani bicara tentang apa saudara? Orang yang percaya juga dipanggil untuk menjadi raja-raja yang memerintah bersama dengan Kristus hari-hari ini. Di marketplace, di bisnis kita saudara, di pekerjaan kita, Tuhan mau kita menjadi imamat yang rajani, memerintah bersama dengan Tuhan. Dikatakan 2 Timotius 2:12, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita saudara. Dan itu yang kedua. Yang ketiga adalah menjadi bangsa yang besar. Dikatakan artinya orang percaya merupakan bagian dari bangsa yang terpilih, dipilih oleh Allah, yang memiliki identitas dan tujuan yang unik. Kita punya purpose, kita punya tujuan bersama dengan Tuhan pastinya, bahwa kita dipilih untuk mewarnai dunia ini saudara. Dan poinnya di 1 Petrus 2 ayat 9 tadi dibilang, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus dan membuat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dan juga beberapa tentang makna moral juga saya catat di sini sesuai literatur yang ada, bahwa yang pertama artinya adalah bahwa menyatakan kehadiran Allah. Dikatakan orang percaya dipanggil untuk menjadi kehadiran Allah di bumi, memancarkan kasih, keadilan, kebenaran. Kita menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan, untuk kita menyatakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, sebagai pelayan Tuhan, orang percaya dipanggil untuk melayani Allah dan sesama dengan menggunakan bakat dan talenta yang Tuhan miliki. Mungkin hari-hari ini kita kembangkan itu saudara, dipanggil untuk melayani Allah dan sesama kita. Dan yang ketiga dikatakan bahwa kita hidup dalam kesucian. Dikatakan orang percaya dipanggil untuk hidup dalam kesucian, kekudusan yang memisahkan mereka dari dunia, membuat mereka menjadi milik Allah. Kita dipisahkan dari gelap menuju kepada terangnya untuk menjadi kepunyaannya. Dan ada beberapa makna pelajaran, dikatakan pelajaran hidup mengenai 1 Petrus 2 ayat 9 ini saudara, bahwa kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Yang pertama pelajarannya bahwa hidup kita itu adalah sebagai imam. Kita harus sadar itu. Artinya bahwa hidup kita memiliki akses langsung ke Tuhan, ke Allah, dan dapat mempersembahkan diri sebagai korban yang hidup tadi. Kita memiliki akses untuk terhubung dengan Tuhan, untuk kita bangun hubungan dengan Tuhan. Kita naikkan korban-korban syukur kita setiap hari di hadapan Tuhan. Sebagai imam Tuhan, kita dengar-dengaran dengan Dia saudara. Kita terkoneksi dengan Dia. Yang kedua adalah hidup sebagai raja. Dikatakan hiduplah sebagai raja yang memerintah bersama Kristus. Kita sadar bahwa otoritas Tuhan berikan buat setiap kita dan tanggung jawab untuk memerintah, supaya kita lakukan itu dengan bijaksana. Dan Tuhan mau untuk kita praktekkan di marketplace, apapun pekerjaan kita, untuk kita hidup sebagai raja, hidup dalam memerintah bersama dengan Kristus. Yang ketiga, hidup sebagai bangsa. Dikatakan hiduplah sebagai bagian dari bangsa yang dipilih oleh Allah, yang memiliki identitas dan tujuan yang unik. Bahwa kita sadar kita dipanggil, dikatakan menjadi konteksnya menjadi bangsa ini sudah, saya percaya, untuk kita menyatakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan, menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan atas dunia ini saudara. Tuhan akan pakai setiap kita. Bapak, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman yang sederhana yang mengajar kami untuk kami percaya bahwa kami adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Pelajarannya kami dapat
ambil Tuhan. Yang pertama, bahwa hidup kami adalah sebagai imam untuk kami Tuhan terus percaya bahwa kami memiliki akses untuk mempunyai hubungan dengan Allah sendiri, dan kami boleh mempersembahkan buat kehidupan kami Tuhan korban di hadapan-Mu. Yang kedua, untuk kami percaya bahwa hidup kami sebagai raja, di mana Tuhan memberikan otoritasnya bersama dengan Kristus, untuk kami boleh memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk memerintah secara bijaksana. Dan yang ketiga, bahwa kami adalah hidup sebagai bangsa yang dipilih oleh Allah. Dibilang bangsa yang dipilih oleh Allah, yang memiliki identitas dan tujuan yang unik dalam bangsa ini, dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, Engkau mengurapi Tuhan setiap benih firman yang ditabur pagi ini, yang sederhana kiranya berbuah dalam kehidupan kami. Kami tahu sadar Tuhan bahwa banyak hal yang kami belum mengerti, tapi Tuhan mampukan Roh Kudus untuk kami boleh aplikasikan setiap firman yang kami dengar hari ini. Biarlah Tuhan berbuah dalam kehidupan kami. Berkati setiap aktivitas apapun yang dikerjakan oleh teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini. Kiranya mendatangkan berkat daripada Tuhan. Kiranya langit terbuka dan Tuhan menyatakan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sadar yang butuh Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau memberkati, Engkau menyertai, Engkau membimbing, dan kami terus mengandalkan Engkau. Diberkati setiap kami Tuhan sepanjang pagi ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat pagi ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Tuhan Yesus baik buat teman-teman semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom teman-teman. Tuhan memberkati.